Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Bagaimana saudara keadaan saudara? Baik ya? Saudara menyerahkan tubuh saudara sebagai ibadah yang sejati. Nah, kalau kita ibadah yang sejati, maka kata Paulus ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya saudara, bagaimana caranya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, saudara, ada sebuah cerita. Di dalam dunia bisnis itu kadang-kadang orang mau menang, ya, tetapi dia menggunakan cara yang curang. Seperti ada seorang ibu Mason namanya ya. Ibu Mason ini jualan barang. Biasa kalau salesnya bagus, maka diundang ya, untuk dinaikkan kedudukannya. Tetapi di daerah dia itu ada lagi seorang perempuan namanya Charlotte. Charlotte ini dia lebih tinggi penjualannya. Jadi si Mason ini kalah sama si Charlotte. Nah, waktu diundang dua-duanya mau dinaikkan pangkatnya, Mason ini pakai cara dunia. Maka dia pura-pura dia ganti accountnya pakai nama orang lain. Si Ibu Charlotte ini diundang datang. Ternyata pada waktu Ibu Charlotte lagi cari-cari ini, mana ya tempatnya? Kok saya diundang, kok nggak ada orang nih? Pada waktu dia lihat, dia didorong saudara, dikunci di dalam satu gudang. Wah, dikunci, nggak bisa keluar dari depan, di klotok apa ya, digembok ya. Nah, sampai sudah jamnya dipanggil sama atasannya yang mau naikkan pangkat itu, hanya Nyonya Mason sendiri yang datang, Ibu Mason yang ke sana. Lalu dia mulai menjelek-jelekan Ibu Charlotte. Oh, dia mah orangnya begini. Oh, dia nggak bagus gini-gini. Ya sudah, karena sudah diundang dia tidak datang, kamu yang akan saya angkat jadi perwakilan untuk produksi ini. Dinaikkan pangkatnya menjadi seperti koordinatornya ya, untuk wilayah. Wah, dia senang sekali. Yeay, kalau ada si Charlotte itu mungkin dia kalah. Lalu singkat cerita, karena Charlotte ini anaknya lagi perlu mau bicara sama mamanya, kok mamanya tidak ada. Jadi dia cari bantuan kepada tetangganya. Ibu saya harusnya pulang, kok nggak pulang. Ibu saya harusnya saya panggil-panggil, kok tidak ada jawabannya. Padahal dia itu harus pergi untuk pertemuan itu ya, yang dipanggil oleh bosnya yang mau dinaikkan pangkatnya. Dia telepon ke sana juga tidak ada. Jadi di mana nih ibu ini? Ayo kita cari, kamu tahu nggak dia pergi mana? Ya, dia cari di itunya ya, teleponnya mencari ibunya ini tadi terakhir menelpon dia di mana. Akhirnya ketemu saudara, bertemu, dia lihat ada mobil ibunya, tetapi nggak ada orang. Oh, ternyata waktu dia cari, mam, wah ibunya dengar, oh itu anaknya. Dia ketok-ketok pintu, bilang, saya ada di sini, bukakan pintunya. Lalu karena ada seorang bapak yang menemani, yang mengantarkan dia, pintu itu didobrak, Ibu Charlotte bisa keluar. Nah, akhirnya karena jamnya masih keburu, wah ini penting sekali, jadi saya harus ke sana. Ya, dia antar ke sana. Pada waktu dia datang, wah, bosnya sama Ibu Mason ini kaget sekali. Wah, kok bisa datang? Gimana bisa datang? Ternyata diantar. Ya,
akhirnya ketahuanlah bahwa Ibu Mason itu jahat, ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita mau jangan berpikiran seperti dunia ini, susah ya. Seperti Ibu Mason tadi, dia cara dunia banget, ya. Tetapi Ibu Charlotte punya Tuhan, ya. Jadi dia berdoa, dia ditolong, bisa saja tiba-tiba anaknya bisa datang dan dia akhirnya tahu bahwa dia itu baik, penjualannya tinggi, akhirnya dia yang menjadi pimpinan untuk wilayah itu. Saudara, mungkin bagi anak-anak muda masih jauh memikirkan gitu. Pada waktu saya memimpin anak remaja, saya tanya, bagaimana sih kamu jangan seperti dunia ini, melainkan pikirannya mesti dirubah. Ya, seperti kita harus mengangkat salib. Dia bilang, iya, kalau orang-orang yang nggak dalam Tuhan enak, boleh nyontek, tapi kita kan nggak bisa nyontek, katanya. Jadi kita memikul salib, katanya ya. Jadi kami tidak seperti dunia, tetapi sekolah dengan rajin dan tidak nyontek pekerjaan orang lain. Yang satunya lagi mengatakan, kalau saya supaya ikut tidak seperti dunia ini, enak-enak teman-teman lagi main-main, jalan-jalan, tapi saya pergi ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut ibadah. Wah, saudara. Nah, itu contoh-contohnya ya. Mari saudara-saudara, kita jangan, pikiran kita harus dirubah. Jangan seperti dunia ini. Tetapi kita tahu mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah kehendak Allah. Ya, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya pikiran kami tidak seperti dunia ini, melainkan kami tahu kehendak Tuhan, yaitu yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan yang sempurna. Tolong kami semua bisa menjalankan Tuhan. Tolong kami semua supaya kami dapat menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu, sampai jumpa pula saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.